sakit. Oskadon. Salam MNB Lover. Dengan cepat dan hati-hati, Rama Wisesa serta Kanira menuju ke arah mana mereka melihat bayangan orang meloncati tembok keraton. Tiba di tempat yang dituju, keduanya semakin waspada. Pendengaran dan pandangan mereka kerahkan. Namun sudah hampir seluruh halaman keraton yang remang-remang itu mereka pandangi. Tapi orang yang tadi masuk tak juga kelihatan. Aku tidak melihat apa-apa, Sang Rama. Sebaiknya kita ke sana saja. Ayo, Sang Rama. Tunggu sebentar. Aku melihat ada bayangan yang menuju ke sana. Ke arah penjara para narapidana Pati. Mungkin mereka orang-orang Rakyat Mahesa yang mau membebaskan Rakyat Mahesa dan yang lainnya. Hati-hati, Kanira. Kalau dia bisa masuk ke dalam keraton tanpa diketahui oleh para penjaga, pastilah dia memiliki ilmu yang tinggi. Ayo. Rama Wisesa dan Kanira dengan cepat menuju ke arah penjara keraton. Tak berapa lama mereka berdua tiba di dekat bangunan penjara. Tapi alangkah terkejutnya kedua perwira utama Merak Jingga itu. Mereka menemukan beberapa prajurit jaga tergeletak dalam keadaan tertotok. Kanira, kita ketiwasan. Ayo kita masuk ke dalam sana. Pasti dia masuk ke dalam penjara. Ketiga penjaga ini telah dilumpuhkannya dengan totokan. Ayo. 3 orang penjaga dapat dilumpuhkannya dengan waktu yang begitu cepat. Siapa yang masuk ke dalam penjara ini? Sang Rama. Sepertinya dia masuk ke penjara atas. Dia tidak menuju ke penjara bawah tanah, di mana kita menahan Rakyat Mahesa dan yang lainnya. Ya, itu lihat. 2 orang penjaga sebelah sana pun telah dilumpuhkannya. Hati-hati, Kanira. Agaknya dia orang yang sulit untuk diatasi. Pasang pandanganmu. Kurasa kita akan segera mendapatkannya. Sang Rama, itu dia. Ayo kita sergap. Hei, berhenti! Hei! Kanira, kau... Jangan pedulikan aku, Sang Rama. Setan alas. Kejar dia, Sang Rama! Hei, jangan lari! Gerakannya sulit untuk diikuti. Sekali loncat, dia bebas dari sergapanku dan Kanira. Bahkan dia sempat membuat Kanira tak berdaya. Lalu sekali lompat, dia berhasil keluar dari tembok penjara dan menghilang. Luar biasa. Pekerjaan baru ini. Sebaiknya aku menengok Kanira dulu. Sementara itu orang yang dikejar Rama Wisesa ternyata tidak berlari jauh. Dia hanya bersembunyi di balik sebatang pohon tak jauh dari tembok penjara. Dia keluar dari persembunyiannya ketika Rama Wisesa masuk kembali ke dalam keraton. Paman Wisesa dan Paman Kanira. Untung mereka tidak mengenaliku. Kalau tadi mereka bisa menahanku, pasti mereka akan tahu siapa aku. Ilmu yang kudapat di hutan Wanabaya ternyata sangat ampuh. Kalau dulu mungkin aku akan sulit untuk lepas dari mereka berdua. Tapi tadi, sekali gerak, aku bisa membuat Paman Kanira tidak berdaya. Dan aku bisa meninggalkan Paman Wisesa dengan mudah. Maafkan aku, Paman. Aku tidak bermaksud jahat. Aku sayang pada kalian. Tapi sekarang kalian tidak boleh tahu dulu siapa aku. Tadi yang kumasuki adalah penjara atas. Dan aku tidak menemukan di ruang mana Rakyat Mahesa dan kawan-kawannya ditahan.
Ibu Putih Suci hanya mengatakan bahwa bangsat-bangsat itu ditahan di penjara. Tapi aku tidak tahu penjara mana. Apakah mungkin penjara bawah tanah? Hanya orang-orang keraton yang tahu letak penjara itu. Tapi aku tidak mungkin menemui Kakang Rangga. Dia pasti tidak akan memberikan izin padaku untuk menyiksa Rakai Mahisa. Karena orang itu sekarang telah menjadi adiknya. Aku harus masuk sendiri dan mendapatkannya. Besok malam saja aku kembali. Sekarang ini, tentu para prajurit Merak Jingga dilipat gandakan. Mereka pasti menduga aku orang jahat. Sebaiknya aku pergi. Kanira telah dibawa keluar dari ruang penjara oleh Ramawisesa dengan dibantu beberapa prajurit jaga. Suasana malam masih terasa sunyi. Dan bagi para prajurit jaga, malam yang indah itu tiba-tiba saja menegangkan. Mereka berjaga semua, menjaga setiap sudut keraton dengan penuh waspada. Istirahatlah Kanira. Aku tidak apa-apa, Sang Rama. Orang itu menyerangku tidak untuk melukaiku. Dia hanya melumpuhkanku. Dia menyerang pangkal lenganku. Aneh sekali. Dia melakukan sesuatu keanehan. Para prajurit itu pun tidak dibunuhnya. Hanya ditotok untuk sementara. Dan kini semuanya sudah siuman kembali. Apa Sang Rama tidak menduga siapa orang itu? Tidak, Kanira. Dia terlalu cepat untuk dikenali. Sekali lompat, dia telah meloloskan diri dari kita. Mungkin hanya Gusti Prabu yang bisa mengejar dan menandinginya. Tapi aku yakin dia tidak bermaksud jahat pada kita. Paling tidak untuk saat ini dia belum bertindak kasar kepada para penghuni keraton. Lalu apa yang dicarinya? Untuk apa dia masuk ke penjara? Kita tidak bisa nebaknya, Kanira. Tapi yang pasti, ada yang dicarinya. Dan aku yakin dia datang karena iseng. Sudahlah. Besok kita laporkan semuanya pada Gusti Prabu. Aduh, Gusti, aduh. Karo apa ki obate, duh? Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untuk. Aduh, saking larae sampai nyucut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lho, ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki Oskadon. Puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah Oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Nginum Oskadon mah ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Ceswaras. Coba Ki. Aduh, Oskadon ya. Halai Jod, bener baik kayak jet cepete. Wis langka puyenge, wis langka larandase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh Jod. Wah hebat Oskadon, hebat. Kang bener sih? Bener Oskadon. Beli salah maning, cepete ibarat kaya jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum Oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan nganggo Oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Verbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, hancur segala penyakit. Oskadon.
Keesokan harinya kembali pendopo utama penuh oleh para perwira dan penggawa Merak Jingga. Mereka duduk dengan rapi di depan Rangga Geni, raja mereka. Jadi paman berdua tidak bisa mengenali orang yang masuk ke penjara itu? Ampun Gusti, kami berdua telah menyergapnya. Namun dia begitu cepat, hamba sendiri tidak bisa mengejarnya. Lantas Rama Wisesa menceritakan semuanya dari awal hingga akhir. Rangga Geni mendengarkan cerita itu sambil menarik nafas. Wajahnya berkerut. Dia berusaha berpikir dan menebak siapa yang telah masuk ke dalam keraton dan melumpuhkan para prajuritnya. Maaf Gusti, mendengar cerita Sang Rama Wisesa, hamba maklum betapa tingginya kepandaian yang dimiliki oleh orang itu. Karena kita semua tahu kehebatan dan ilmu yang Sang Rama miliki. Namun dia dengan mudah menghindar dan bisa memukul Kanira sampai tidak berdaya. Iya Paman Cutak, aku mengerti semuanya. Agaknya memang si pendatang itu memiliki ilmu silat yang tinggi. Tapi apa yang dicarinya di sini? Nyata sekali kalau dia berniat jahat, pasti banyak prajurit yang mati. Dan kemungkinan besar kita hari ini kehilangan Paman Kanira. Apakah Paman bisa menduga siapa sebenarnya orang itu dan apa maksudnya masuk kemari? Ya, kurasa memang sulit menduganya. Di Marcapada ini memang banyak orang hebat, orang yang memiliki ilmu silat tinggi. Jadi kita memang sulit menduganya. Namun aku yakin Paman sekalian bisa mencari tahu maksud orang itu masuk ke dalam keraton ini dan menyusup ke dalam penjara. Hamba akan mencarinya Gusti. Dan hamba akan memperkuat penjagaan di sekitar penjara. Hamba yakin kalau dia datang, kita akan dengan mudah mengenalnya. Aku percaya semuanya ini pada Paman Wisesa. Dan kuharap kalian mau membantunya. Sendiko Gusti. Aku yakin yang masuk ke dalam keraton tadi malam itu ada hubungannya dengan Rakai Mahisa dan orang-orangnya. Jadi menurutku, perketat penjagaan di penjara bawah. Hamba akan melaksanakan semuanya Gusti. Aduh Gusti, karo apa ki obate Angger ari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untu. Aduh, saking larae sampai nyucut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lho, ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum oskadon mah ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Ces waras. Coba Ki. Aduh, oskadon ya. Halai Jot, bener baik kayak Jet cepet. Wis langka puyenge, wis langka larandase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh Jot. Wah hebat oskadon hebat. Kang bener sih? Bener oskadon. Beli salah maning, cepete ibarat kaya Jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan nganggo oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Verbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, hancur segala penyakit. Oskadon.
Sementara itu di tempat tinggal Rama Wisesa, di mana tinggal Rama Penjaga dan Durganini. Saat itu keduanya sedang membicarakan kejadian yang menimpa keraton Merakjingga. Kakang, aku mendengar ada kejadian di dalam penjara atas tadi malam. Seseorang telah masuk dan merobohkan para penjaga. Iya, menurut keterangan beberapa penjaga, Paman Kanira pun dibuatnya tak berdaya. Bahkan Paman Wisesa kehilangan jejaknya. Kakang bisa menduga siapa pelakunya? Rasanya sulit sekali nih, Mas. Sebab saat ini kita tidak tahu siapa lagi di kota raja atau di Merakjingga ini yang memiliki ilmu tinggi. Yang bisa mengalahkan Paman Wisesa adalah Gusti Ranggageni. Kau benar, Kakang. Oh ya, kau kedengarannya masih memanggil nama-nama Gusti Rakai Langit. Aku sulit sekali untuk mengubahnya. Atau karena mungkin aku ini bukan orang dalam. Maksudku, aku bukan pejabat. Kalau pejabat, aku akan memaksakan diri untuk memanggil nama beliau yang baru. Nih Mas, aku mendengar kau menyebut nama itu janggal sekali. Aku berusaha untuk membiasakan lidahku memanggil dan menyebut namanya yang asli. Kakang, ada sesuatu yang membuat pikiranku masih tidak tenang sampai saat ini. Oh, masalah apakah itu nih Mas? Katakanlah. Masalah tempat tinggal kita sekarang ini. Maaf Kakang. Di sini rasanya aku kehilangan semuanya. Sementara semakin lama perutku semakin membesar. Dan pada akhirnya Paman Wisesa akan tahu. Iya, aku tahu. Aku mengerti nih Mas. Tapi apa yang harus aku lakukan? Aku sudah mencoba membuka pembicaraan dengan Paman Wisesa. Tapi dia selalu menangguhkannya. Aku tidak bisa memaksanya. Sebentar nih Mas. Kau masih ingat dengan pendeta yang kita temui beberapa waktu yang lalu itu? Iya, aku ingat Kakang. Tapi apa yang harus kita lakukan dengan pendeta itu? Kita temui dia. Kita minta dia mengawinkan kita. Aku yakin pendeta yang baik itu pasti akan mau melakukannya. Iya, memang ada baiknya kita pergi dari sini. Aku tidak betah tinggal di sini, Kak. Iya nih Mas, kita memang harus pergi. Tapi tunggu sebentar. Aku mesti menulis sesuatu untuk Paman Wisesa. Dan sementara aku menulis, kau bersiaplah. Baiklah Kakang. Tapi kurasa tidak banyak yang perlu kubawa. Selain senjataku, lalu kepeng. Saat senja turun, Rama Wisesa kembali ke rumahnya. Perwira itu agak heran melihat rumahnya sepi. Biasanya dia melihat Rama Penjaga duduk di depan rumah ataupun Durganini. Oh, kenapa rumahku sepi begini? Biasanya aku menemukan Rama Penjaga maupun Durganini. Tapi sekarang ini mereka tidak ada. Apakah mereka pergi? Atau mereka jalan-jalan? Tapi tidak. Perasaanku lain. Selama ini tak ada perasaan seperti ini di hatiku. Rama Penjaga. Durganini. Di mana kalian? Sepi. Mereka memang tidak ada. Sebaiknya aku cari ke halaman belakang. Tapi tidak mungkin dia di belakang. Sebaiknya aku masuk ke kamarnya. Rama Wisesa akhirnya melangkah naik. Tak lama kemudian dia menuju ke kamar Rama Penjaga. Tapi tak ada apa-apa yang ditemukannya. Ketika dia keluar dari ruang Rama Penjaga, seorang perempuan setengah tua yang menjadi pembantu rumahnya menghadang di depannya dan memberikan selembar daun rontal. Setelah memberikan daun itu, sang pembantu itu menghormat dan melangkah pergi. Sapa kang awake lemes bae, gageng minum os kapit. Ahe, kita gen sedina siji. Sehat awake, lan kerjane ora cepet lemes. Abdal,
Pantes semangat lan sehat bae si Akang mah. Pantes nginum Oskapit sedina siji. Hebat. Oskapit salah siji multivitamin lan mineral kang paling dibutuhaken ning awak kita. Vitamin kang bisa nambah tenaga lan sekaligus menimbulaken semangat ning awak kita. Haca. Oskapit vitamin kang bener-bener lengkap. Afdol, lamun kita ngebiasa akan minum Oskapit sedina siji, nganggo jaga dan jaga supaya awak tetap sehat lan ora cepet lemes nganggo ngelaksanakening pekerjaan. Oskapit gen bagus pisan nganggo ibu-ibu kang lagi hamil dan nyusui supaya bayine sehat lan cerdas, mangkane minum Oskapit sedina siji. Kang kurang darah, nafsu mangane kurang, gen minum Oskapit. Oskapit vitamin kang lengkep pisan lan sekaligus menjaganing kesehatan kita kabeh supaya dadi jag-jag weringkas waluya jati maning. Oskapit nganggo kita kang sering kerja berat lan nganggo para olahragawan olahragawati, adik-adik pelajar, karyawan karyawati biasa akan minum Oskapit sedina siji. Oskapit vitamin kang paling lengkap. Oskapit produksi PT Sufra Verbindo Farma. Nah, saudara pendengar, bagaimana cerita selanjutnya? Apa isi surat Rama Penjaga itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikuti terus serial Mantra Naga Bumi ini pada seri berikutnya di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.